Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Masuk ke bab 9 membahas materi mengenai manajemen kurikulum. Jadi, pengertian manajemen kurikulum itu menurut para ahli yang pertama menurut Rusman tahun 2011. Kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruang kelas maupun luar sekolah. Yang kedua itu menurut Harold tahun 1965. Kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang ketiga itu Rama Yulis tahun 2005 mengatakan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Nah, menurut beberapa para ahli ini disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu ada pengertian dari manajemen kurikulum. Jadi, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup dari manajemen kurikulum. Jadi, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Yang pertama itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP ini lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan dimanapun sekolah itu berada. Nah, yang kedua itu ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Nah, di bagian C itu ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum. Yang pertama itu ada prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat efektivitas, yang kelima efisiensi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum yang pertama itu meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya itu ada komponen kurikulum. Jadi, komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama itu ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua itu isi dari kurikulum. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Yang keempat, evaluasi penilaian pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan kurikulum. Jadi, perencanaan kurikulum menurut Rusman tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua itu perumusan tujuan kurikulum. Itu terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tersebut. Yang pertama itu sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntunan kehidupan masa kini yang menjadi sumber informasi. Yang kedua itu sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan. Yang ketiga itu sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektivitas. Nah, selanjutnya itu ada landasan perencanaan kurikulum. Itu ada 3 menurut Rusman tahun 2011. Yang pertama, kekuatan sosial. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selanjutnya itu
itu ada model implementasi kurikulum. Miller-Dassler tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3. Yang pertama, the Concourse-based adaptation model merupakan sekolah model yang dilakukan dengan mengidentifikasikan tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Yang kedua itu model Ledward, model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga model Tory, model ini menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Selanjutnya itu ada evaluasi kurikulum. Ada 5 yang perlu dievaluasi dalam kurikulum. Yang pertama itu proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir itu proses perbaikan kurikulum. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya.